Hai saudara-saudariku yang terkasih, salam damai sejahtera bagi Anda sekalian. Sebelum saya mulai, ayo dukung channel Kristianicup dengan mengklik tombol subscribe dan loncengnya. Rasul Paulus atau dikenal sebagai Santo Paulus adalah salah satu penulis dan pengajar sabda Allah terbesar dalam sejarah kekristenan. Ironisnya, ia dahulu merupakan penganiaya umat Kristen. Rasul Paulus juga disebut Saulus atau Shaul, lahir di kota Tarsus yang sekarang menjadi bagian dari Turki. Dalam sebuah perjalanan untuk menganiaya umat Kristen di jalan menuju Damaskus, Rasul Paulus mengalami pertemuan supernatural dengan Yesus yang membuatnya bertobat menjadi Kristen. Saul, why persecutest thou me? Paulus menjadi buta dan harus berpuasa selama 3 hari. Ia mendapatkan kembali penglihatannya setelah seorang Kristen, Ananias, berdoa untuknya. Ia kemudian dibaptis. Berikut adalah 10 fakta tentang Rasul Paulus yang jarang diketahui. Paulus adalah rasul paling populer di gereja mula-mula. Rasul Paulus berubah 360 derajat dari penganiaya orang Kristen menjadi penginjil yang mengkonversi non-Kristen menjadi Kristen. Ia telah dididik di Yerusalem di bawah guru Yahudi terkenal Gamaliel. Oleh karena itu, ia dapat terhubung dengan orang Yahudi maupun orang Kristen dan dikenal oleh banyak orang. Paulus seorang Yahudi sekaligus warga negara Romawi. Rasul Paulus lahir di Tarsus. Tempat kelahirannya adalah sebuah kota besar di Kilikia, sebuah provinsi Romawi terletak di tempat yang sekarang menjadi pantai selatan Mediterania, Turki. Di sisi lain, ia memiliki akar bahasa Yunani Yahudi. Posisi Rasul Paulus yang aneh membantunya berbicara kepada orang-orang Yahudi maupun Romawi yang menerima dia sebagai salah satu dari mereka. Oleh karena itu, ia mampu menembus area dengan Injil yang mungkin sulit bagi orang lain. Paulus mengalami upaya pembunuhan. Segera setelah pertobatannya di jalan menuju Damaskus, Paulus menjadi sensasi yang luar biasa. Ia menjadi lebih kuat dan membingungkan orang-orang Yahudi di Damaskus dengan membuktikan bahwa Yesus adalah Kristus. Hal ini membuat orang-orang Yahudi bersekongkol untuk membunuhnya. Mereka menunggu untuk melaksanakan rencana jahat mereka siang dan malam. Namun Paulus telah mengetahui rencana ini. Para pengikutnya dan murid-murid Yesus membantunya melarikan diri melalui tembok dalam sebuah keranjang besar. Paulus melihat surga sebelum ia meninggal. Dalam 2 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan 10, Paulus menceritakan pengalamannya diangkat ke surga tingkat ketiga. Di sana ia mengalami hal-hal yang bahkan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Paulus mulai menjadi sombong karena pengalaman ini. Jadi Tuhan menggunakan utusan iblis untuk merendahkannya. Ini adalah duri dalam daging Paulus yang terkenal. Paulus meminta Tuhan untuk menghapus ini darinya 3 kali. Tetapi Tuhan menjawab, "Kasih karuniaku cukup bagimu." Seperti kita, Paulus berdoa untuk hal-hal yang tidak berjalan seperti yang diinginkan. Di saat-saat seperti ini, kita harus mencontoh Paulus dengan lebih mempercayai Tuhan daripada pemahaman kita sendiri. Nama Paulus tidak diubah dari Saulus. Ini adalah kesalahpahaman umum yang dilakukan orang Kristen hingga sekarang ini. Tidak ada indikasi dalam kisah para rasul bahwa Tuhan mengubah nama Saulus menjadi Paulus
seperti Tuhan mengubah orang lain dalam Perjanjian Lama. Misalnya, Abram menjadi Abraham, Sarai menjadi Sarah. Apa yang kita temukan adalah bahwa Lukas mulai memanggilnya Paulus tanpa memberitahu kita tentang perubahan itu. Namun Lukas memang mengatakan ini. Tetapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 13 ayat 9. Dengan kata lain, baik Saulus maupun Paulus sudah menjadi namanya. Saulus adalah nama Ibraninya, sedangkan Paulus adalah nama Yunaninya. Tampaknya Paulus mulai menggunakan nama Yunaninya karena ia lebih fokus melayani orang-orang bukan Yahudi, khususnya mereka yang berbicara bahasa Yunani. Paulus tidak menulis semua surat. 13 surat yang secara kolektif disebut sebagai surat-surat Paulus sebenarnya tidak semuanya ditulis oleh Paulus sendiri. Beberapa di antaranya ditulis oleh murid-muridnya yang menggunakan namanya. Sebuah praktek umum di dunia kuno yang dipandang sebagai cara untuk menunjukkan rasa hormat kepada gurunya, atau kemudian dianggap berasal darinya. Ada 7 surat yang para ahli yakini benar-benar ditulis oleh Paulus: Roma, 1 Tesalonika, Filemon, Galatia, Filipi, serta 1 dan 2 Korintus. Masing-masing surat memiliki kesamaan tertentu dalam tema, gaya, dan bahasa. Efesus, Kolose, dan 2 Tesalonika diyakini telah ditulis oleh orang lain selain Paulus, mungkin muridnya. Tetapi ada perdebatan mengenai penulis dari ketiganya. Titus dan 1 dan 2 Timotius hampir pasti tidak ditulis oleh Paulus sendiri. Ibrani, meskipun tidak pernah secara resmi terdaftar sebagai surat Paulus, sering dikaitkan dengan Paulus meskipun ditulis setelah kematiannya dan tidak dianggap berasal dari dia hingga sekitar 2 abad kemudian. Paulus tetap beragama Yahudi bahkan setelah pertobatannya. Bagi penganut modern dari kedua agama, gagasan ini membingungkan. Bagaimana mungkin satu orang bisa menjadi Yahudi dan Kristen secara bersamaan? Namun, di zaman Paulus, kekristenan belum dilihat sebagai agama yang sepenuhnya terpisah. Sebaliknya, banyak orang melihat kekristenan sebagai sekte Yudaisme, tidak seperti orang Farisi atau Eseni. Paulus sendiri dengan jelas melihat keduanya cocok, setidaknya pada awalnya. Dia menyatakan dalam present tense bahwa dia adalah seorang Farisi dan mengidentifikasi dirinya sebagai seorang Ibrani yang lahir dari orang Ibrani. Ini bukan klaim yang remeh pada zaman Yesus. Seiring bertambahnya usia dan kekristenan semakin menjauh dari Yudaisme, semakin sulit bagi Paulus untuk mempertahankan kedua identitas tersebut. Itu terlihat dari nada dan kata-kata surat-suratnya. Namun, selama bertahun-tahun, ia hidup secara bersamaan sebagai seorang Yahudi dan seorang Kristen. Perjalanan Paulus membentang lebih dari 10.000 mil. Mengingat betapa mudahnya perjalanan modern, orang cenderung lupa betapa sulitnya bepergian dari satu tempat ke tempat lain di dunia kuno. Perjalanan dari Yerusalem ke Danau Galilea hanya memakan waktu lebih dari 1 jam pada hari ini. Di zaman Paulus, perjalanan itu akan memakan waktu 2 atau 3 hari dengan menunggang kuda dan bahkan lebih lama dengan berjalan kaki. Karena alasan inilah, banyak orang tidak pernah meninggalkan kota tempat mereka dibesarkan, apalagi negara. Perjalanan Paulus bagaimanapun membawanya ke seluruh Timur Tengah, melalui Turki modern dan sampai ke Roma. Jika ditotalkan semua, dia telah melakukan perjalanan lebih dari 10.000 mil dalam hidupnya. Itu adalah jarak yang mencengangkan untuk ditempuh oleh seseorang yang mengandalkan kuda, unta, perahu sesekali, dan kakinya sendiri.
Banyak orang modern tidak pernah melakukan perjalanan 10.000 mil penuh. Paulus pernah menikah. Alkitab tidak pernah mengatakan apakah Paulus menikah atau tidak. Beberapa orang berpikir bahwa ia pada suatu waktu pernah menikah didasarkan pada apa yang dia katakan dalam 1 Korintus 9 ayat 5. Jika Paulus menikah pada satu waktu, istrinya kemungkinan meninggal mengingat dia tidak pernah menyebut tentang istrinya dalam tulisannya. Paulus menyatakan bahwa dia memiliki karunia melajang dalam 1 Korintus 7 ayat 7. Sebagian orang yakin bahwa Rasul Paulus menikah karena sebagai seorang Farisi yang patut diteladani, Paulus akan berusaha memenuhi mandat penciptaan untuk beranak cucu dan bertambah banyak, yang berarti dia hampir pasti akan menikah pada suatu waktu. Paulus mempengaruhi Martin Luther. Sepanjang ajaran Santo Paulus dalam surat-suratnya, ia menekankan bahwa orang diselamatkan oleh iman dan bukan oleh perbuatan. Tidak ada yang bisa membeli keselamatan dengan perbuatan baik yang mereka lakukan. Martin Luther juga meminjam dari ini ketika dia mengajukan doktrin sola fide yang menekankan bahwa hanya melalui imanlah gereja berdiri. Doktrin sola fide menggarisbawahi bahwa pengampunan Tuhan bagi orang yang berdosa diberikan dan diterima melalui iman saja, bukan karena perbuatan baik apapun. Santo Paulus adalah salah satu pemimpin generasi pertama dari iman Kristen. Ia dianggap sangat penting setelah Yesus. Ia memungkinkan dan mempercepat pertumbuhan kekristenan di antara orang-orang non-Yahudi. Surat-suratnya menjelaskan dan menyederhanakan aspek-aspek kekristenan seperti hubungan antara Allah Bapa dan Sang Anak, dan hubungan antara manusia dan alam. Ia meninggal di Roma, Italia, dengan pemenggalan kepala, mati syahid karena imannya. Ini terjadi di Roma, di mana dia dipenjarakan. Salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali saya Herman kembali lagi bisa menyapa Anda dalam channel YouTube saya. Kali ini saya mau mengajak kita bersama membahas tentang kelahiran, masa kecil dan juga pendidikan seorang rasul yang bernama Paulus. Berdasarkan Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 3, kita memperoleh keterangan yang akurat mengenai tempat lahir Paulus. Paulus mengatakan di sana, "Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus, di tanah Kilikia." Kalau kita mau melihat kota Tarsus, maka Tarsus adalah kota yang ramai waktu itu, atau merupakan kota metropolitan dan menjadi kota tersibuk di dalam provinsi Kilikia, karena ia adalah ibu kota daripada provinsi itu sendiri. Nah, kota ini terletak di pojok timur laut, Laut Tengah. Kota besar ini memiliki keunikan tersendiri dan unggul dalam dunia pendidikan di zaman itu. Sekalipun kalau kita bandingkan, memang kota ini jauh lebih kalah dibandingkan kota Alexandria juga Athena, yang juga terkenal dengan pendidikannya. Nah, keunggulan kota ini dalam dunia pendidikan secara khusus di bidang filsafat dan juga kedokteran waktu itu. Nah, selain itu, kota ini juga memiliki dermaga kota yang menjadi pusat perkapalan atau pelabuhan yang ramai, yang bersifat internasional waktu itu. Nah, kalau kita mau melihat provinsi Kilikia sendiri,
Provinsi ini adalah sebuah provinsi yang berada di bawah naungan Kekaisaran Romawi waktu itu. Namun uniknya, sekalipun mereka ada di bawah kuasa Kekaisaran Romawi, kota yang menjadi ibu kotanya itu kota Tarsus, mereka dibebaskan dari pajak Roma. Ini menjadi kelebihan dan kebanggaan tersendiri bagi orang-orang yang tinggal di kota Tarsus. Nah, begitu terkenalnya kota ini, mereka terkenal dengan berbudaya dan juga sekolah-sekolahnya yang ternama, dan menyebabkan kota ini angkuh. Ya, oleh karena sebab mereka ini terkenal dalam dunia filsafat dan juga kedokteran, atau bahkan mereka dihargai sekali oleh kekaisaran, mereka menjadi sombong dan angkuh. Nah, hal ini dibuktikan dengan adanya mata uang mereka yang menyebutkan kota besar Tarsus, kota yang paling hebat, paling indah, paling baik. Sehingga memunculkan suatu kebanggaan tersendiri bagi orang-orang yang lahir di kota Tarsus. Paulus tidak hanya lahir di kota Tarsus, melainkan ia juga menghabiskan waktu kecilnya di kota ini. Sebagai seorang yang lahir dan bertumbuh dalam kota ini, Paulus memiliki kebanggaan tersendiri juga. Sama seperti anggota-anggota yang lain, ia juga tidak malu-malu menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang Yahudi yang berasal dari kota terkenal ini, yaitu kota Tarsus. Nah, kita bisa lihat referensinya dari Kisah Para Rasul pasal 21 ayatnya yang ke-39. Namun yang lebih penting dari semuanya, Paulus sejak kecil telah memperoleh hak kewarganegaraan Roma, atau ia menjadi warga negara Rom, yang pada zaman itu sangat susah sekali didapatkan. Mungkin hanya bisa melalui jasa, atau bahkan diberikan sejak lahir, atau bahkan diperoleh melalui kerja keras dan pembelian, begitu. Jadi sangat beruntung sekali Rasul Paulus lahir di kota yang terkenal, memiliki pelabuhan, dan juga ia telah memperoleh hak sebagai warga negara Rom atau Roma. Nah, sekarang kita akan melihat masa kecil yang dilewati dan dilalui oleh Rasul Paulus di kota Tarsus. Tinggal di kota metropolitan yang terkenal dalam dunia pendidikan dan filsafat, serta memiliki dermaga yang menjadi pusat perkapalan atau yang bersifat internasional, menjadi suatu kelebihan tersendiri bagi Paulus. Nah, masa Paulus dilewatkan dengan memperhatikan dan mempelajari sosial budaya kotanya, sehingga Paulus sedikit banyak terpengaruh oleh lingkungan di mana ia tinggal. Artinya, Rasul Paulus sudah kerap kali melihat orang-orang dari luar, melihat kebudayaan, bahkan dunia pendidikan dan pengajaran filsafat waktu itu. Karena memang kota tempat ia lahir, yakni kota Tarsus, terkenal dengan pendidikan filsafat dan juga kedokterannya. Memiliki kekayaan yang unggul, kota Tarsus unggul dalam perniagaan, dan serta didukung oleh pelabuhan yang bertaraf internasional, menjadikan masa kecil Paulus penuh dengan gambaran-gambaran yang luar biasa. Di dalam masa kecilnya, ia sudah menggambarkan dunia yang luas, dunia yang besar, yang tidak hanya terbatas atau dibatasi oleh provinsi Kilikia atau bahkan kota Tarsus sendiri. Ia menjadi terbiasa dengan bahasa serta budaya yang menjemuk, serta menjadikannya seorang yang pandai bergaul. Nah, hal ini bisa kita lihat dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 22. Pengalaman masa mudanya ini memaksa Paulus untuk memikirkan hal-hal yang besar, dan ditunjang oleh kelahirannya sebagai seorang Yahudi yang membuatnya harus memiliki keterampilan. Dalam hal ini, ia terampil atau mempunyai keahlian dalam membuat tenda, dan kota kelahirannya yaitu kota Tarsus merupakan tempat produksi bahan dalam membuat tenda. Ini bisa kita lihat dan kita temukan dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 3. Nah, sehingga pengetahuannya dalam membuat tenda
pasti tidak terlepas dari pengaruh kota di mana ia lahir, di mana ia melewati masa kecilnya, yaitu kota Tarsus. Sebagai seorang anak yang lahir dari keturunan Yahudi, Paulus sejak kecil harus mempelajari Taurat. Dan kira-kira pada umur 12 tahun sampai 13 tahun, Paulus harus memiliki kemampuan dalam mempertanggungjawabkan pelajarannya tentang hukum. Dan ketika ia sudah mampu, maka ia akan disebut sebagai anak hukum Taurat. Nah, pada usia inilah seorang anak keturunan Yahudi bersikap dewasa serta bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan mulai tampil di mimbar rumah ibadat atau sinagoge. Hal ini juga memberikan penjelasan yang mendalam atau tersembunyi mengenai keadaan di Tarsus. Bahwa sebagai seorang Yahudi, Paulus tidak akan mungkin mengikuti pendidikan di sekolah-sekolah Tarsus. Karena ia keras. Sifat Yahudinya keras. Ia tidak akan menerima orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, tetapi kita tidak bisa melepaskan Paulus dari pengaruh kota Tarsus sendiri. Karena Paulus hidup, tinggal, dan melewati masa kecil di kota Tarsus, maka pendidikan filsafat, kedokteran, bahkan kebudayaan sosial di situ, di kota Tarsus, pasti sudah mempengaruhi pola pikir daripada Rasul Paulus kecil. Nah, sekarang kita akan melihat masa dewasa Paulus. Melalui keterangan pribadi dari Paulus dalam suatu pembelaannya kepada bangsanya Yahudi, dalam Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 3, kita mengetahui bahwa sekalipun Paulus lahir dan menghabiskan masa kecil di Tarsus, Paulus tidak membanggakan tentang kebudayaan dan pendidikan kota itu. Ia justru menyebut dirinya seorang Ibrani. Nah, kita bisa melihat rujukan ini dalam Filipi pasal 3 ayat yang kelima. Paulus bukan saja lahir dari keturunan Ibrani asli, tetapi mengikuti pendidikan lanjutan atau sejenis universitas waktu itu. Ia mengikutinya di Yerusalem. Nah, kita bisa melihat referensinya dalam Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 3. Nah, pada usia 12 tahun di bawah pendidikan dan pengajaran dari guru besar, yakni bernama Gamaliel. Berdasarkan kesaksiannya sendiri, Paulus sangat maju dengan pesat dalam pendidikan itu. Nah, ini tetap kita memikirkan Paulus tidak terlepas dari pengaruh kota Tarsus yang begitu terkenal, yang begitu bersifat internasional sehingga mempengaruhi pola pikir Rasul Paulus. Salah satu keunggulan kota asal Paulus, yakni Tarsus, adalah memiliki semangat dan gairah yang besar sekali untuk belajar. Dan Paulus memiliki semangat yang sama, sehingga membuatnya menjadi mahasiswa atau murid yang sangat pintar dibandingkan teman-teman sebayanya. Nah, ini bisa kita lihat dalam Galatia pasal 1 ayat 14. Sebagai keunggulannya, Paulus mengetahui bahasa bangsanya atau bahasa Ibrani. Lihat Kisah Para Rasul 22 ayat 2. Sangat mahir berbahasa Aram, bahasa yang biasa ia gunakan di dalam rumah bersama keluarganya. Kemudian ia juga mengetahui bahasa Yunani sebagai bahasa umum di tempat kelahirannya, yaitu kota Tarsus di provinsi Kilikia. Serta ia juga mengenal sedikit bahasa Latin atau bahasa Kekaisaran Romawi waktu itu. Selain memiliki pengetahuan yang lebih, Paulus juga merupakan keturunan orang Yahudi yang taat terhadap hukum serta merupakan bagian dari sekte keras Farisi yang membuatnya sanggup melakukan apa saja demi hukum Taurat. Nah, pada saat menginjak usia dewasa, Paulus telah menjadi seorang pemimpin dalam Yudaisme. Ini bisa kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 10. Nah, dikatakan begini, "Aku juga setuju jika mereka dihukum mati." Yang jika kita artikan secara hurufiah, maka ini menjelaskan dan ingin mengatakan kepada kita bahwa Rasul Paulus adalah seorang anggota Sanhedrin atau mahkamah agama yang menurut sejarahnya
telah ada sejak abad keempat sebelum Masehi. Nah, biasanya organisasi ini atau mahkamah agama yang disebut Sanhedrin ini memiliki anggota 70 sampai 71 orang. Nah, ini terdiri dari imam-imam besar, ahli-ahli Taurat, dan juga tua-tua ataupun penatua-penatua. Sehingga ketika kita mau melihat, ternyata adalah merupakan suatu prestasi yang besar sekali apabila Paulus dapat menduduki posisi sebagai anggota Sanhedrin dengan usia yang diperkirakan oleh para ahli masih relatif muda waktu itu. Nah, itulah yang menjadi kisah masa pendidikan Rasul Paulus. Dari penjelasan-penjelasan yang sudah kita dengar tadi, maka saya menarik kesimpulan singkat. Ya, ada beberapa karir atau prestasi yang diperoleh pada masa muda Rasul Paulus. Sekalipun kalau kita mau menyusun kurikulum vitae-nya, pasti lebih banyak lagi prestasi yang sudah Rasul Paulus dapatkan waktu itu. Ada 4 hal, yakni yang pertama, ia adalah seorang anak yang berpengetahuan luas atau cerdas. Ini bisa kita lihat tadi ketika ia sudah mulai memikirkan hal-hal besar. Kemudian yang kedua, ia juga merupakan murid atau mahasiswa yang sangat berprestasi di sekolah Rabi Yerusalem, yakni sekolah Gamaliel. Yang ketiga, ia seorang Farisi yang saleh dan tidak bercacat. Itu dijelaskan dan diterangkan oleh Rasul Paulus sendiri. Dan keempat, kemungkinan Paulus juga termasuk anggota daripada mahkamah agama atau yang disebut Sanhedrin. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah kelahiran, masa kecil, bahkan pendidikan Rasul Paulus? Kita bisa menyimpulkannya kira-kira seperti ini. Penting tentang di mana kita lahir dan tinggal, tetapi sangat penting apa yang kita lakukan untuknya. Penting untuk mempelajari pengetahuan umum, tetapi lebih penting pelajaran tentang Tuhan. Penting untuk belajar teologi, tetapi lebih penting melakukan dan memelihara apa yang ada dalam teologi itu sendiri. Paulus adalah teladan muda yang sangat baik. Selain dia pintar secara intelektual, ia juga tidak bercacat di dalam menuruti agama yang dianutnya. Ini adalah teladan kita yang bisa kita teladani selain daripada kita meneladani Yesus Kristus yang sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Paulus atau Saulus, yang juga dikenal sebagai Paulus dari Tarsus, juga Saulus dari Tarsus, atau Rasul Paulus, hidup pada 3-67 Masehi, diakui sebagai tokoh penting dalam penyebaran dan perumusan ajaran kekristenan yang bersumberkan dari pengajaran Yesus Kristus. Paulus memperkenalkan diri melalui kumpulan surat-suratnya dalam Perjanjian Baru di Alkitab Kristen sebagai seorang Yahudi dari suku Benyamin, yang berkebudayaan Yunani, Helenis dan warga negara Romawi. Ia lahir di kota Tarsus tanah Kilikia, sekarang di Turki, dibesarkan di Yerusalem dan dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel. Pada masa mudanya, ia hidup sebagai seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama Yahudi. Mulanya ia seorang penganiaya orang yang menjadi murid-murid Yesus, dan sesudah pengalamannya berjumpa dengan Yesus di jalan menuju kota Damaskus, ia berubah menjadi seorang pengikut Yesus. Paulus menyebut dirinya sebagai rasul bagi bangsa-bangsa non-Yahudi, yaitu bangsa Romawi kuno. Roma 11 ayat 13.
Dia membuat usaha yang luar biasa melalui surat-suratnya kepada komunitas non-Yahudi untuk menunjukkan bahwa keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus adalah untuk semua orang, bukan hanya orang Yahudi. Gagasan Paulus ini menimbulkan perselisihan pendapat antara murid-murid Yesus dari keturunan Yahudi asli dengan mereka yang berlatar belakang bukan Yahudi. Mereka yang dari keturunan Yahudi berpendapat bahwa untuk menjadi pengikut Yesus, orang-orang yang bukan Yahudi haruslah pertama-tama menjadi Yahudi terlebih dulu. Murid-murid yang mula-mula, Petrus, sempat tidak berpendirian menghadapi hal ini. Galatia 2 ayat 11-14. Untuk menyelesaikan konflik ini, diadakanlah persidangan di Yerusalem yang dipimpin oleh Petrus dan Yakobus saudara sepupu Yesus, yang disebut sebagai sidang sinode atau konsili gereja yang pertama konsili Yerusalem. Konsili ini menghasilkan beberapa keputusan penting, misalnya, untuk menikmati karya penyelamatan Yesus, orang tidak harus menjadi Yahudi terlebih dahulu. Orang-orang Kristen yang bukan berasal dari latar belakang Yahudi tidak diwajibkan mengikuti tradisi dan pantangan Yahudi, misalnya perihal tentang sunat dan memakan makanan yang diharamkan. Sebelum bertobat Paulus dikenal sebagai penganiaya umat Kristen mula-mula. Ia adalah seorang Farisi yang sangat taat kepada hukum Taurat. Kisah Para Rasul juga mengutip perkataan Paulus yang menyebut bahwa ia adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Pertobatan Paulus dapat diperkirakan antara tahun 33 sampai 36, dengan bukti kuat untuk tahun 34, dengan mengacu pada salah satu suratnya. Perjalanannya menuju Damsyik, tiba-tiba cahaya jatuh dari langit mengelilingi dia, sehingga ia jatuh tersungkur ke tanah dan mendengar suara. "Saulus, Saulus, mengapa engkau menyiksa aku?" Orang lain yang melakukan perjalanan bersamanya hanya mampu mendengar suara misterius tersebut, namun mereka tidak melihat apa-apa. Ketika Saulus bertanya tentang siapakah yang berbicara kepadanya, ternyata suara itu ialah suara Yesus Kristus, yang ia aniaya. Yesus memerintahkan Saulus untuk pergi ke kota dan ia akan diberitahu apa yang harus ia lakukan. Namun ketika ia membuka matanya, ia buta. Selama 3 hari 3 malam ia tidak dapat melihat, juga tidak makan dan minum. Di Damsyik terdapat seorang pengikut Kristus yang bernama Ananias. Tuhan berkata kepadanya dalam sebuah penglihatan, untuk mencari seorang bernama Saulus dari Tarsus. Tuhan menyatakan kepada Ananias bahwa ia telah memilih Saulus sebagai alat untuk menyatakan namanya di hadapan orang-orang non-Yahudi, di hadapan raja dan orang-orang Israel. Atas ketaatannya kepada Tuhan, Ananias pun pergi menemui Saulus. Ananias menumpangkan tangan atasnya, agar ia memperoleh penglihatannya kembali dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Setelah itu, Saulus merasa seolah-olah ada selaput gugur dari matanya, dan ia dapat melihat kembali. Saulus pun dibaptis. Pertobatan Paulus merupakan pengalaman rohani yang indah. Kristus yang telah bangkit, memancarkan cahayanya kepada Paulus. Mata Paulus menjadi buta, namun pada saat yang sama, Tuhan memperlihatkan kebutaan batin Paulus, yakni kebutaannya terhadap sang kebenaran dan terang ilahi, yang tidak lain ialah Tuhan Yesus sendiri. Penglihatan Paulus pulih ketika ia berkata, "Ya," kepada Kristus melalui baptisan. Matanya kembali melihat, tidak hanya penglihatan fisik, melainkan juga penglihatan batin. Mata batinnya mampu memandang kebenaran Kristus. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bila sakramen baptis juga disebut sebagai sakramen penerangan. Setelah dibaptis, kehidupan Paulus berubah drastis. Ia tidak lagi menganiaya pengikut Kristus, melainkan dengan penuh keberanian ia menyatakan bahwa Yesus adalah Putra Allah. Ia mulai mewartakan Injil dengan semangat yang membara. Ia menyadari betapa pentingnya pewartaan Injil sehingga ia berkata, "Celakalah aku jika aku tidak mewartakan Injil." 1 Korintus 9. Dia berbuat banyak untuk kemajuan Kristen di antara para orang-orang bukan Yahudi, dan dianggap sebagai salah satu sumber utama dari doktrin awal gereja, dan merupakan pendiri kekristenan bercorak Paulin atau bercorak Paulus. Surat-suratnya menjadi bagian penting perjanjian baru. Banyak yang berpendapat bahwa Paulus memainkan peranan penting dalam menjadikan agama Kristen sebagai agama yang berdiri sendiri, dan bukan sebagai sekte dari Yudaisme.
Jadi agama Kristen adalah murni ajaran Yesus Kristus dan disebarkan Paulus serta para murid Yesus. Setelah perjumpaannya dengan Yesus dan menjadi buta, Saulus tinggal 3 hari di kota Damaskus, di mana dia disembuhkan dari kebutaan dan dibaptis oleh Ananias di Damaskus tahun 34 Masehi. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Di kemudian hari dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, Saulus mengatakan bahwa ia kemudian pertama-tama pergi ke tanah Arab, dan kemudian kembali ke Damaskus. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadah, dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, "Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala?" Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota, supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem, dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Ia pergi ke Yerusalem tahun 37 Masehi. Di sana ia bertemu Yakobus dan tinggal bersama Simon Petrus selama 15 hari. Galatia 1 ayat 13-24. Tidak ada catatan tertulis eksplisit bahwa Paulus telah mengenal Yesus secara pribadi sebelum penyalibannya, tetapi dipastikan bahwa ia mengetahui pelayanan Yesus dan juga pengadilan Yesus di hadapan imam besar Yahudi. Paulus menegaskan bahwa ia menerima Injil bukan dari orang lain, melainkan oleh wahyu Yesus Kristus. Galatia 1 ayat 11-12. Dalam suratnya kepada jemaat di Galatia itu Paulus mengisahkan bagaimana ia dibantu melarikan diri dari kota Damaskus pada zaman pemerintahan Raja Aretas dari Nabataya. Dalam surat Galatia, Paulus juga menceritakan bahwa 14 tahun setelah pertobatannya, tahun 48 Masehi, ia masuk kembali ke Yerusalem. Galatia 2 ayat 1-10. Tidak diketahui sepenuhnya apa yang terjadi selama 14 tahun ini, karena kisah para rasul maupun surat Galatia tidak memberikan detail jelas. Pada akhir masa ini, Barnabas pergi untuk mencari Paulus di Tarsus dan membawa dia kembali ke Antiokhia. Kisah para Rasul 11 ayat 25. Ketika bencana kelaparan terjadi di Yudea, diduga sekitar tahun 45-46 atau 48 Masehi. Paulus dan Barnabas berangkat ke Yerusalem untuk memberikan dukungan finansial dari komunitas Antiokhia. Menurut kisah para rasul, Antiokhia menjadi pusat alternatif bagi penyebaran orang Kristen setelah kematian Stefanus. Di Antiokhialah para pengikut Yesus pertama kali disebut Kristen. Perjalanan pertama, awalnya dipimpin oleh Barnabas, yang mengambil Paulus dari Antiokhia menuju Siprus kemudian Asia Kecil Anatolia, Selatan, dan kembali ke Antiokhia. Di Siprus, nama Yunani, Paulus, mulai dipakai menggantikan nama Yahudi, Saulus. Di sini ia memarahi dan membutakan mata Elimas si penyihir, yang berusaha menghalang-halanginya menyampaikan ajaran-ajaran mereka. Dari titik ini, Paulus digambarkan sebagai pemimpin kelompok. Antiokhia dilayani sebagai pusat kekristenan utama dari penginjilan Paulus. Setelah tinggal di Antiokhia beberapa saat,
Paulus pergi ke Galatia dan Frigia untuk mendukung gereja-gereja yang telah ia dirikan pada perjalanan sebelumnya. Kemudian ia berkeliling pada wilayah barat Bitinia dan tiba di Efesus dengan perjalanan darat. Di Efesus ia menulis surat pertamanya kepada orang-orang Korintus pada tahun 54 dan surat kedua pada akhir 57. Setelah 3 tahun di Efesus, Paulus kemudian mengunjungi Asia Kecil dan Yunani. Kemudian mendahului Lukas, ia berlayar ke Troas, disertai beberapa murid-muridnya. Kisah Para Rasul 20 ayat 4 disebabkan karena rencana pembunuhan terhadap dirinya oleh orang-orang Yahudi. Dan akhirnya ia kembali ke Yerusalem dan bertemu dengan Yakobus di sana. Paulus tiba di Yerusalem tahun 57 membawa uang sumbangan yang dikumpulkan untuk jemaat di sana dari kota-kota yang dikunjunginya. Ia disambut hangat, tetapi juga ditanya dengan teliti oleh Yakobus mengenai tuduhan bahwa ia mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa, sebab engkau mengatakan, supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat Yahudi. Paulus dianjurkan untuk melakukan upacara pentahiran, supaya semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Tidak berapa lama setelah sampai di Yerusalem, Paulus ditangkap dengan tuduhan membawa orang-orang bukan Yahudi ke dalam bait Allah. Paulus dibawa ke markas tentara Romawi dan dihadapkan kepada Gubernur Romawi Antonius Felix di Kaisarea. Ia ditahan selama 2 tahun, sampai gubernur yang baru, Porcius Festus, membuka kembali kasusnya pada tahun 59. Karena tidak mau diadili di Yerusalem, Paulus menyatakan banding kepada Kaisar, sehingga kemudian ia dikirim ke Roma dengan naik kapal. Kisah Para Rasul mencatat perjalanan Paulus ke Roma, termasuk kisah terdamparnya kapal yang membawa Paulus di Pulau Malta, di mana ia bertemu dengan Publius dan penduduk pulau itu yang menyambut mereka dengan ramah. Setelah 3 bulan di sana, Paulus berangkat lagi dan tiba di Roma tahun 60. Ia tinggal selama 2 tahun dalam tahanan rumah. Seluruhnya, Paulus menghabiskan 5-6 tahun dari masa pelayanannya sebagai orang tahanan di dalam penjara. Irenaeus, Bapa Gereja pada abad kedua, mencatat bahwa Petrus dan Paulus adalah tokoh-tokoh utama gereja di Roma dan mereka telah menunjuk Linus sebagai uskup gereja Roma, meneruskan tugas mereka. Paulus bukan uskup gereja di Roma, tampaknya juga bukan perintisnya, karena sudah ada orang-orang Kristen di Roma ketika Paulus tiba dan Paulus juga menulis surat kepada jemaat di Roma sebelum ia sempat mengunjungi Roma. Namun, Paulus dapat berperan penting dalam mengorganisir dan membesarkan gereja mula-mula di Roma. Pengajaran Paulus yang nyata dalam surat-suratnya mendapat pengakuan positif dari Petrus yang menggolongkannya ke dalam tulisan-tulisan kitab suci, seperti tertulis dalam surat 2 Petrus pasal 3. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya, memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Alkitab tidak mengatakan bagaimana dan kapan Paulus meninggal. Namun menurut tradisi Kristen, Paulus dipenggal di Roma pada masa pemerintahan Nero pada sekitar pertengahan 60-an. Kewarganegaraan Romawi yang dimilikinya mengizinkan Paulus menjalani hukuman mati yang lebih cepat, yaitu dengan dipenggal. Pada bulan Juni tahun 2009, Paus Benediktus mengumumkan hasil penggalian makam Paulus di Basilika Santo Paulus di luar tembok. Sarkofagus itu sendiri tidak terbuka, namun diuji dengan upaya penyelidikan. Dan itu menunjukkan potongan-potongan kemenyan, kain ungu dan kain biru serta fragmen tulang kecil. Tulang itu bertanggal radiokarbon abad pertama hingga kedua. Menurut Vatikan, ini tampaknya mengkonfirmasi tradisi makam milik Paulus.